Perkenalkan, nama saya Brilianisa Adawinarso dengan NIM F10711911036 dari kelas 2A2 Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Tanjung Merah, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai motivasi dan aktivitas belajar yang bermakna saat pandemi COVID-19 dengan tujuan agar anak memiliki kecakapan hidup dan nilai-nilai yang bermakna. Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia saat ini menyebabkan semua kegiatan di segala bidang menjadi terhambat. Begitu pula di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan kegiatan pembelajaran di sekolah diganti dengan kegiatan belajar via online. Hal ini menyebabkan baik siswa maupun guru harus beradaptasi kembali kepada hal-hal yang baru dan sistem baru dari pembelajaran online ini. Situasi seperti ini seringkali menyebabkan semangat siswa untuk belajar menjadi menurun. Maka dari itu diperlukan faktor pemicu untuk mengembalikan kembali motivasi belajar siswa dengan tujuan agar dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sebesar-besarnya dari proses kegiatan belajar. Dari kedua faktor tersebut, ada satu faktor yang lebih penting dari sebelumnya, yakni faktor niat atau faktor yang berasal dari diri sendiri. Niat belajar sangat diperlukan oleh pelajar. Mau sebagus apapun faktor eksternal yang ia miliki, jika tidak terdapat niat belajar dari dirinya, maka itu akan percuma saja. Kadangkala, niat belajar seseorang bisa mengalami naik dan turun. Saat niat belajar menjadi menurun, seorang pelajar perlu diingatkan kembali motivasi atau tujuan awal dari belajar tersebut. Terlebih saat pandemi COVID-19 seperti ini, rasa malas untuk belajar biasanya lebih meningkat lagi, sehingga menyebabkan anak tersebut ketinggalan materi ataupun malah tidak dapat manfaat sama sekali dari proses belajar tersebut. Momen seperti ini harus mendapat perhatian dari orang tua dan juga guru. Bagi orang tua, akan sangat baik bila dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan nyaman di rumah agar psikis dan mental anak tidak terganggu sehingga pembelajaran online dapat terlaksana dengan lancar. Sedangkan bagi guru, akan baik bila dapat menciptakan proses pembelajaran yang tidak membosankan serta seefektif mungkin. Hal ini bertujuan agar anak dapat menyerap materi ataupun ilmu yang diberikan dengan sebaik mungkin walaupun hanya dilaksanakan via daring. Pembelajaran efektif yang dapat dilakukan saat pandemi COVID-19 seperti ini adalah dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, guru dapat melakukan penyampaian materi dengan sejelas, sesingkat, dan sepadat mungkin serta dilakukan dengan to the point. Yang kedua, guru dapat memberikan contoh soal ataupun kasus yang berkaitan dengan materi tersebut agar siswa dapat mengetahui penerapan atau pengaplikasian dari soal tersebut. Yang ketiga, guru dapat memberikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi untuk mengetes sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, guru dan siswa dapat bersama-sama melakukan pembelajaran ulang mengenai materi yang dirasa kurang dipahami berdasarkan soal-soal tes yang telah diberikan. Selanjutnya, mengenai aktivitas belajar via daring, seorang siswa atau pelajar haruslah mengikuti pembelajaran dengan efektif dan mendominasi agar dapat mengembangkan potensi yang ia miliki. Proses pembelajaran dapat dikatakan aktif bila siswa ataupun pelajar secara aktif ikut terlibat dalam proses penemuan informasi ataupun pengorganisasian dalam belajar. Jangan sampai siswa hanya menjadi pendengar pasif yang mendengar guru dalam menjelaskan tanpa aktif dalam berperan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Di dalam proses belajar, tugas guru adalah menyediakan fasilitas, situasi, ataupun kondisi yang sesuai agar siswa dapat mengembangkan potensi atau kemampuan yang ia miliki. Begitu juga bagi para siswa ataupun pelajar. Mereka harus dapat belajar semaksimal ataupun sebaik mungkin agar dapat menggali potensi yang mereka miliki. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menggali potensi ataupun belajar yang baik tersebut? Nah, pertama, biasakanlah untuk membaca terlebih dahulu materi ataupun bahasan yang akan diajarkan oleh guru nantinya. Jika kita melakukan hal tersebut, pastinya kita akan lebih mudah paham ataupun terkoneksi dengan maksud ataupun tujuan yang dibahas oleh guru. Kedua, jangan pernah malu untuk bertanya jika kamu tidak paham mengenai materi yang sedang dibahas oleh gurumu.
Ingat kan dengan peribahasa yang berbunyi, malu bertanya, susah di jalan. Saya rasa para guru juga pastinya akan senang jika para siswanya bertanya setelah ia menjelaskan. Hal itu pertanda berarti siswa tersebut memerhatikan saat ia menjelaskan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketiga, jangan pernah malas untuk mereview atau mengulang materi yang telah diajarkan oleh guru. Akan sangat baik jika kamu membacanya lagi sebelum tidur atau saat malam hari. Hal ini sangat bermanfaat loh, karena menurut riset, membaca sebelum tidur dapat memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas otak dan mempertajam ingatan. Keempat, sering-seringlah membaca buku untuk memperluas wawasanmu, baik itu buku pelajaran maupun novel, komik, ataupun bacaan sejenisnya. Jika kamu tidak memiliki buku, jangan khawatir, kamu dapat memperoleh bacaan apapun dari internet ataupun aplikasi bacaan gratis seperti Ipusnas, Wattpad, Webtoon, atau bacaan lainnya. Last but not least, teruslah gali potensimu dengan mempelajari segala hal, baik itu di dalam bidang musik, menari, olahraga, berorganisasi, ataupun di bidang akademis. Jika kamu mempelajari banyak hal, lama-kelamaan kamu akan menemukan suatu kegiatan yang kamu rasa pas dan cocok untuk dirimu. Intinya, jangan pernah lelah untuk mencoba maupun berputus asa. Jangan mau hanya jadi generasi milenial yang doyan rebahan aja ya. Sekarang tibalah kita di ujung pembahasan. Semua saran dan penjelasan yang saya sampaikan tadi tentunya memiliki tujuan. Garis finish dari semua penjelasan tersebut adalah untuk memperoleh skill ataupun keterampilan yang akan berguna di masa depan. Skill atau keterampilan sangat dibutuhkan di masa depan, khususnya di dunia pekerjaan. Maka dari itu, asahlah skill ataupun keterampilanmu dari sejak dini agar untuk memudahkan hidupmu di masa depan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.